Di atas ring, ia petarung. Di tengah masyarakat, ia penyelamat. Ini adalah kisah tentang keberanian, pengabdian, dan semangat juang. Inilah cerita tentang seorang wanita yang hidup di dua dunia, olahraga dan kemanusiaan. Strike. 4 kali. 2, 3, Pemirsa, apa jadinya jika ketangguhan perempuan tidak hanya dilihat dari menyelamatkan nyawa di ruang persalinan, tapi juga bertarung di ruang pertandingan? Inilah kisah Febri, sering disapa Kim dalam lensa olahraga. Febriana Lestari akrab disapa Kim. Atlet muda asal Hulu Sungai Tengah ini memiliki semangat tak tergoyahkan. Bukan hanya sekadar atlet, Kim adalah simbol kegigihan. Dalam keseharian, Kim membagi waktu antara tugas kemanusiaan dan perjuangan di arena olahraga keras. Kickboxing. Perjuangan Kim dalam melaksanakan aktivitas bukan sekadar tentang medali, tetapi tentang membuktikan bahwa batasan hanya dalam pikiran, tapi tidak dalam perbuatan. Kim memulai pagi bukan di arena latihan, melainkan di rumah-rumah warga. Ia memastikan kesehatan ibu dan bayi, menjadi tempat bertanya sekaligus penguat semangat bagi warga di desa yang jauh dari pusat kota. Di Desa Juhu, kawasan pedalaman Pegunungan Meratus, kehadiran seorang bidan bukan hanya profesi, tetapi nyawa bagi masyarakat. Di sela-sela kesibukan sebagai bidan, Kim menemukan dunia yang berbeda. Kickboxing. Awalnya hanya untuk menjaga kebugaran, tapi kemudian menjadi panggilan jiwa. Kim yang pernah aktif di olahraga bela diri taekwondo, cepat beradaptasi di olahraga kickboxing. Meski olahraga ini menuntut kekuatan fisik, ketahanan mental, dan disiplin luar biasa, dan Kim menjalaninya dengan semangat dan tekad yang tak tergoyahkan. Salam olahraga, pemirsa, bersama Kim. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi Kim di dunia perkickboxingan asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kalau untuk aktivitas sendiri, backgroundnya seperti apa, Kim? Oh ya, sebelumnya background profesi
background profesi saya adalah bidan dari sangat terpencil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di atas yaitu di Aing Bantai. Nah, Oke. Kalau bisa kita lihat ini kan dua dunia yang berbeda ya Kim ya. Bidan ini urusannya dengan kesehatan, lalu juga olahraga. Itu awal mula bisa terjun ke kickboxing bagaimana ceritanya? Oh gini ceritanya. Jadi kan saya tuh suka naik gunung, Terus ikutan tugas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ikut daftar pegawai gitu kan, lulus, terus ya terpaksa gitu menjalaninya sebagai pendaki gitu. Walaupun mendaki di gunung di kota kan biasa aja yang pendek-pendek kayak gunung apa yang dimandi angin. Ya pokoknya gunung itulah. Ya dimandi angin. Habis itu sampai ke Hulu Sungai Tengah. Terus kenapa jadi tertarik di kickboxing? Karena ada temen di yang nawarin. Oke. Nah, apakah Coach Alfian tadi? Iya. Nah itu untuk terjunnya. Tapi sebelumnya saya tuh ikutan bela diri lain. Oke, apa itu? Nah bela dirinya itu taekwondo. Saya 14 tahun mulai kecil sampai dewasa menggeluti taekwondo. Nah setelah saya bekerja di sini udah vakum. Udah nggak bisa jadi atlet lagi, kerjaan nggak bisa dibagi-bagi gitu. Nah gitu, karena jauh, soalnya di Banjarmasin. Nah saya soalnya orang Banjarmasin. Nah itu. Berarti awalnya atlet taekwondo asal Banjarmasin, lalu bermigrasi ya? Benar. Ke Hulu Sungai Tengah. Ke Hulu Sungai Tengah. Sekarang fokusnya ke kickboxing. Iya. Kira-kira Kim, ketika masuk dan terjun ya ke dunia kickboxing, tantangan paling besar yang dihadapi itu apa? Dihadapinya kata mbaknya tadi cara membagi waktunya. Nah cara membagi waktunya di sela-sela saya kerja, terus pulang kerja capek, langsung latihan di jam yang rutinitasnya kayak sekitar jam 4 sampai jam 6, paling lama juga bisa setengah 7 selesai, mau maghrib tuh baru pulang kayak gitu setiap hari. Artinya disiplinnya ya sebenarnya yang menjadi tantangan. Iya, itu benar. Tapi kenapa bisa tetap bertahan? Kayak senang gitu, senang dalam hal bela diri. Karena kalau misalkan saya pergi ke olahraga lain kayak nggak seret. Nah gitu. Kalau saya sendiri pribadi emang suka banget sama bela diri. Itu. Artinya passionnya ya pemirsa ya. Benar. Kalau passion dijalani, walaupun terseok-seok ya Kim ya, bener tetap akan dijalani. Akan dijalani. Sejauh ini Kim, apakah sudah pernah ikut kejuaraan selain persiapan untuk Porprov mendatang? Iya, kemarin waktu di Kejurprov di Banjarmasin ikut di kelas 5-6 full contact. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kemarin tuh lagi drop banget karena baru pulang turun tugas, jadi nggak maksimal. Nah, jadi akan ditingkatkan lagi pas di Porprov nanti. Evaluasinya berarti akan dilaksanakan di Porprov? Iya, benar sekali. Persiapan Porprov bagaimana ini, Kim? Kalau di persiapan Porprov, banyak sih materinya dari coach tadi. Coachnya sudah merangkai macam-macam materinya, kayak latihan fisik, ketahanan, habis itu teknik, ketahanan, fisik, sama yang mental tadi. Untuk kita supaya bisa jadi juara gitu. Apakah ada kira-kira rival yang digadang-gadang ini akan jadi saingan terberat di ajang Porprov? Kalau saya pribadi, karena mungkin bukan sombong, sudah pernah bergelut di bela diri, pernah ikut kejuaraan Porprov dan kejuaraan daerah, Popda dan segalanya. Rivalnya siapa aja nggak apa-apa, yang penting persiapan kita yang full gitu. Artinya yang difokuskan adalah persiapannya, bukan siapa yang akan dilawan ya. Benar sekali, luar biasa sekali. Kim, boleh dong diberikan juga motivasinya kepada para generasi muda ini yang jika mereka ingin mengembangkan diri mereka lewat bidang bela diri begitu, bisa bergabung, silakan. Kalau saya pribadi mau memotivasi para adik-adik kickboxer, kalau di kickboxing itu kalau namain atletnya atau kickboxer gitu ya, boxer. Ya, kalau kickboxingnya itu kan bela dirinya. Nah, jadi motivasinya itu kalian kalau mau berani tegas pada diri sendiri, mulailah dari kegiatan martial art atau namanya bela diri. Nah, dan bisa bergabung di kami yaitu kickboxing. Kuncinya apa, Kim? Percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, 3 itu ya. Percaya diri, disiplin, dan juga tanggung jawab. Semoga di ajang Porprov bisa menghasilkan yang terbaik, emas. Amin.
Menjadi atlet andalan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di cabang olahraga kickboxing menjadi motivasi tersendiri. Di balik setiap pukulan yang akurat, ada proses latihan yang panjang. Dan di balik prestasi Kim, ada sosok pelatih yang melihat potensi besar dalam dirinya. Untuk ketemu Kim kemarin kan kami kumpulan dari cabang olahraga HST. Anggap ya kami lagi ngopi bareng lah gitu. Ada Kim, saya kenalan, saya tanya-tanya rencana untuk di Pro-Prop ini dia mau main di mana gitu. Ternyata dia tidak main di Pro-Prop ini. Dan kebetulan di kelas saya cabur kickboxing ada kelas 56 kg full contact putri. Dan saya tawarkanlah dia, artinya itu mau nggak main ke kickboxing, basicnya apa. Ternyata dia basicnya taekwondo. Nah oke, tinggal kita merapikan jarak tembak sama pukulan-nya aja lagi. Saya tanyakan, ternyata dia mau. Beberapa kali hadir, ternyata semangatnya tuh luar biasa. Padahal dia kan bekerja di bidan di lumayan jauh lah, di Tandilang. Nah jadi mengatur waktunya itu sangat bisa dia gitu. Jadi keterlambatan itu menurut saya dia lebih lebih tepat waktu. Padahal dia bekerja tapi dia lebih tepat waktu, lebih mengutamakan persiapan gasan Pro-Prop ini. Untuk menghadapi kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin dekat, seluruh atlet kickboxing Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempersiapkan diri. Berlatih keras, memacu diri di setiap sesi latihan. Tubuh para atlet ditempa, mental diasah, tidak terkecuali Kim. Bagi Kim, kemenangan bukan hanya soal sabuk atau medali, tetapi membuktikan bahwa perempuan punya tempat terhormat di dunia olahraga yang keras ini. Coach, ini bisa dibilang ya Coach, untuk cabang olahraga kickboxing sendiri ini unggulan, cabur unggulan. Kalau di HST. kontingen HST kami termasuk cabang unggulan. Cabang unggulan? Iya, cabang unggulan. Oke, persiapan Pro-Prop pemirsa di bulan November sudah disiapkan 1 tahun sebelumnya ya Coach ya? 1 tahun Tapi sebelum. boleh diberikan dulu Coach gambaran kepada pemirsa yang ada di rumah, kira-kira perkembangan olahraga kickboxing di Hulu Sungai Tengah bagaimana Coach? Untuk kickboxing di Hulu Sungai Tengah sangat sangat diterima untuk masyarakat, apalagi khususnya kan pelajar itu. Karena bela diri ini bela diri yang lumayan viral lah, yang kan disukai banyak artis itu. Penerimaannya tuh mudah. Lebih mudah. Jadi kami ada kelas privat dan ada kelas ekskul. Kalau yang ini kategorinya Kalau apa ini Coach? ada gabungan, kan ada ekskul dan khusus atlet yang persiapan Pro-Prop. Oke, berarti artinya Coach bisa dibilang penerimaan masyarakat khususnya generasi muda ini welcome sekali ya Coach ya? Welcome sekali. Daya tariknya apa sih Coach dari perspektif Coach sebagai seorang pelatih? Mungkin yang mereka terima itu kan kita tidak mengajarkan tentang berkelahi aja. Jadi mengajarkan biar lebih percaya diri, supaya tidak malu-malu lah gitu. Ini pengetahuan baru juga pemirsa. Berarti hal Jadi kalau kita lebih menguasai bela diri itu, kita lebih lepas percaya diri, Mbak. Oke. Itu, Pak. Kalau emosionalnya gimana Coach? Maksudnya lebih bisa mengontrol emosi kah jadinya? Nah, dari emosional kita juga mengajarkan bagaimana caranya kalau kita semakin kita berisi,
semakin kita nunduk sama santai. Kecuali kalau nyokepepet, misalkan disentuh itu kan beda lagi. Mau tidak mau ya Coach Tapi ya? kalau bisa kita hindari perkelahian luar. Kalau mau juga kita berkelahi di ring aja. Oh, setuju artinya. Karena kan kalau di luar kita bisa ya hukuman lah, ada hukum lah. Pidana lah. Ya. Kalau misalnya di ring kan ibaratnya ini bertarung dengan prestasi ya Coach ya. Siap. Tapi gimana Coach menanamkan nilai-nilai itu kepada generasi muda yang bisa dibilang jiwanya ini sedang membara-membaranya Coach. Ya kan anak-anak ini kan ibaratnya transisi usia gitu dari remaja menuju dewasa. Gimana cara Coach? Caranya ya itu tadi Mbak, mungkin kita mengajarkan bela diri tapi sambil memberi mereka tuh supaya tidak berkelahi yang di luar yang tidak ada gunanya. Jadi lebih baik kita berprestasi di event-event yang akan datang itu. Jadi perkelahian di luar itu beda sama perkelahian di ring. Oke. Kalau perkelahian di luar itu tidak mendapatkan faedah ya Coach ya. Malah membuat kita bisa terkena hukuman, tapi kalau di sini bisa melatih emosi juga. Tapi boleh dong Coach dijelaskan secara umum begitu. Kalau untuk cabur kickboxing sendiri itu penilaiannya dari mana Coach? Pukulan kah, tendangan, KO? Oh ya. Jadi untuk kickboxing ini ada 5 kategori yang kemarin dipertandingkan di PON. Jadi pertama itu kan ring sport. Ring sport itu ada full contact. Full contact itu serangannya dari sini, dari pinggang ke atas. Upper ya berarti? Ya, kalau low kick semuanya, tapi no elbow, no knee. Oke, tidak siku dan juga lutut. Jadi selanjutnya ada tatami. Tatami itu sama matras. Ada point fighting, itu sama kurang lebih kayak kumite. Poin-poin aja, tidak ada yang TKO. Ada lagi creative pom, itu sejenis kayak jurus lah, kata. Yang ganda maupun individu. Yang duanya lagi apa Coach? Itu kan 3. Itu 4 ring spot tadi, ring spot 2, 3-nya tadi tatami. Oke, kalau yang Coach latih di sini semuanya? Kalau yang di sini semuanya. Semuanya? Semuanya. Oke. Coach boleh dong dibagikan kepada pemirsa juga kira-kira aspek paling penting dari menjadi seorang atlet kickboxing itu apa sih Coach? Pertama mungkin untuk yang pengen masuk di kickboxing ini, kami kan welcome aja tuh. Yang penting tanamkan niat bujur-bujur, pengen belajar bela diri, itu aja syaratnya mungkin. Niat yang benar. Niat yang benar dan jangan disalahgunakan. Sebagai cabur olahraga unggulan, target yang diharapkan bagaimana ini Coach? Jadi kan kemarin kami sudah rapat tuh di KONI, kami kan sudah mendapatkan 8 emas tuh, jadi ditargetkan itu 10. Wah, 10. 10. Tapi saya kan tidak mau tuh, bukannya tidak percaya sama atlet, tapi saya mengambilnya anggap separuh aja dulu. Jadi dulu. Dari 4 atau 5. Insya Allah lebih lah. Amin ya Coach ya. Semoga persiapan 1 tahun ke belakang ini bisa membuahkan hasil yang maksimal. Dan boleh dong Coach diberikan juga motivasi untuk para atlet kickboxing di Hulu Sungai Tengah, khususnya juga untuk anak didik Coach. Silahkan Coach. Untuk anak didik saya pribadi kan mempersiapkan mereka ini sudah lama. Dan saya karakternya itu target TKO. Jadi kadada istilah itu poin. Main maksimal, pull maksimal, kalau bisa jatuhkan dalam satu ronde. Kalau kita tidak bisa menjatuhkan dalam satu ronde itu kita pasti menang poin. Karena kita kan agresif, nyerang terus. Jadi fisik tuh saya tingkatkan terus. Pukulan tendangan mereka sudah rapi, mental mereka sudah jadi, tinggal fisik aja lagi yang tinggikan. Dari ruang persalinan hingga ring, Kim menjalani 2 dunia yang berbeda. Namun sama-sama membutuhkan kekuatan hati. Ia membuktikan bahwa kegigihan mampu menembus batas, bahkan di medan yang paling keras sekalipun.
Kim adalah cermin bahwa mimpi bisa tumbuh di tempat terpencil jika dirawat dengan tekad yang kuat dan kerja keras. Porprov hanyalah satu panggung prestasi. Namun tanpa semangat juangnya, semua tidak akan pernah berarti. Selain itu, dukungan dan motivasi sesama atlet pun menjadi penguat langkah menuju ring untuk meraih prestasi. Jadi Kak Kim orangnya baik, penuh semangat, dan juga saling menghargai antar kawan. Jadi ketika ada kawan lagi down, tidak semangat, dia menyemangati temannya. Dan juga orangnya penuh konsentrasi waktu sparring. Orangnya tuh baik, ramah, perhatian, dan bertanggung jawab. Orangnya disiplin, tepat waktu, dan dapat bertanggung jawab di saat latihan. Kalaunya pas sparring latihan itu pukulan tendangannya keras. Bagi Kim dan para atlet kickboxing Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah siap menghadapi kejuaraan Porprov Kalimantan Selatan 2025, tak ada ruang untuk ragu. Yang ada hanya keyakinan bahwa setiap kerja keras pasti berbuah hasil dan kehidupan terus bergerak maju. Pemirsa, itu dia cerita inspiratif dari atlet kickboxing asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat kepada pemirsa yang ada di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam olahraga.